hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu teguran Tuhan adalah bukti kasih-Nya. Kalau saya bertanya, di antara kita yang hadir di dalam ruangan ini, siapa yang tidak pernah ditegur? Ada? Semua pernah ditegur? Saya kenyang ditegur ya. Dari dulu, kalau zaman saya, yang mungkin sama yang ibu-ibu juga, kalau dulu kita sekolah, kalau ditegur guru, kita pulang lapor ke rumah, ditambah lagi itu gulanya kan. Apalagi kalau saya dulu, kalau matematika paling susah atau membaca, dan guru dulu zaman dulu main kayu ya, udah kalau kita udah lihat mistar panjang itu, ya udah kita taruh buku di belakang supaya, tapi ketahuan juga akhirnya malah hukumannya semakin berat gitu ya. Ya. Mungkin anak-anak muda pernah ditegur sama orang tua. Saya masih ingat orang tua saya dua-duanya sudah tidak ada, tapi mama saya terakhir 10 tahun lalu saya bawa ke Cimahi. Saya di tempat tidur kami berdua, saya bilang, terima kasih ya Ma, kalau dulu tidak dipukul, kalau dulu tidak ditegur, bahkan satu kampung bisa dengar kalau mama saya teriak gitu, gara-gara cari anaknya kan. Kalau sampai di rumah ambil kurungan ayam, ditaruh di kurungan ayam, kemudian disiram ayam, aduh, wah biasa sekali zaman dulu. Tapi saya bilang ke mama saya, sampai mama saya nangis. Dulu saya sakit hati, saya nggak ngerti kenapa saya ditegur. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mengerti. Oh, terima kasih Tuhan. Ternyata apa yang mama saya lakukan untuk kebaikan saya. Nah, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat satu tema. Teguran Tuhan adalah bukti kasih-Nya. Kalau Tuhan menegur kita, umatnya, pasti Tuhan mengasihi kita. Tapi seringkali respon kita yang salah. Nah, ini yang kita pelajari sama-sama. Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 10 ayat 12. Nah, kita baca sama-sama mungkin ya, di dalam Yehezkiel, tidak ini panjang ya. Di dalam Yehezkiel 2 ayat 3 sampai 8. Bisa next. Kita baca sama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarkanlah apa yang firmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Janganlah mulutmu, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Itu berapa kali kata pemberontak di atas ini? Sebutkan. Begitu banyak. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada umat pilihan Tuhan, kepada bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan, tapi dikatakan pemberontak. Kenapa Tuhan memberikan? Bukan lagi umatku, tapi dikatakan di situ kaum pemberontak. Karena begitu banyak dosa-dosa yang mereka lakukan, begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Ini umat pilihan Tuhan. Kalau kita lihat kembali perjalanan mereka, bagaimana mereka ditolong Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan satu janji, aku akan membawa kamu ke negeri yang berlimpah susu dan mana. Tapi generasi pertama ini apa yang mereka perbuat sepanjang perjalanan mereka di padang gurun? Apakah Tuhan tidak hadir bersama dengan mereka? Tiap hari, tiap malam, setiap saat
Allah ada bersama dengan mereka, tapi mereka juga tetap menyakiti hati Tuhan. Bahkan ketika sampai mereka di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, bukan menyembah Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan tetap menyakiti hati Tuhan. Akhirnya Tuhan katakan, kau pemberontak. Sehingga Tuhan mengutus. Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan tidak langsung menghukum umat pilihannya, tapi Dia mengutus orang-orang yang akan memberitahukan mereka. Banyak nabi-nabi yang diutus. Kita mulai dari Nabi Yeremia, dan Tuhan katakan, kamu melayani, tapi tidak akan didengarkan apa yang kamu katakan. Tapi apakah Yeremia tidak melayani? Dia tetap setia melayani umat Tuhan. Kemudian Yehezkiel yang kita akan bahas pada pagi hari ini, dikirim ke tengah-tengah mereka. Kalau kita baca lagi di Yehezkiel 12 ayat 2, coba dikatakan di situ, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat. Mempunyai telinga, tapi tidak mendengar. Tetapi sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita salah paham ketika Tuhan memberikan teguran-teguran di dalam hidup kita. Ya. Teguran kadang kita anggap bahwa Tuhan tidak menyayangi kita. Yang saya katakan tadi di awal, kalau respon saya waktu ibu saya menegur saya kadang sakit hati dan saya berontak. Tapi saya gak ngerti apa tujuan orang tua saya memberikan teguran-teguran itu. Banyak orang salah paham, dianggap teguran tanda Tuhan marah kepada mereka. Tapi sebenarnya teguran adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Di dalam kisah ini kita lihat bagaimana Tuhan memakai Yehezkiel untuk menegur umatnya. Tuhan sudah katakan, kamu tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Apakah Tuhan tidak sayang orang Israel walaupun memberontak kepada Tuhan? Tetap sayang. Buktinya apa? Buktinya Dia mengirim Yehezkiel untuk mengingatkan bangsa yang penuh dengan pemberontakan. Nanti bisa baca di dalam Yehezkiel pasal 10 sampai 12 bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel sebelum pembuangan ke Babel. Tuhan adalah bukan Tuhan yang kejam. Dia selalu mengingatkan kita. Seringkali kita tidak mengerti setiap teguran Tuhan. Teguran Tuhan bisa saja lewat siapa? Bisa lewat orang terdekat kita, bisa lewat suami kita, bisa lewat anak-anak kita, bisa lewat rekan kerja kita, bisa lewat rekan bisnis kita, lewat siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur, mengingatkan kita. Tapi seringkali kita tidak peka akan teguran-teguran itu. Israel sebelum dibuang ke Babel, Tuhan masih pakai Yehezkiel mengingatkan mereka, ayo bertobat, kembali ke jalan yang benar, kamu udah terlalu jauh dari hadapan Tuhan. Tapi apa yang bangsa Israel lakukan, yang disebut kaum pemberontak? Mungkin banyak saudara-saudara kita, walaupun tidak di gereja, tapi kalau kita dapat firman Tuhan, oh mereka lebih benar. Ya, orang-orang di daerah itu kalau sambil minum tua, mereka bicara tentang firman Tuhan. Sambil main judi, bicara tentang firman Tuhan. Bahkan mereka bilang, wah itu juga rajin ke gereja tapi cepat mati. Rajin penyembahan Tuhan tapi lihat tuh, hidupnya susah. Apakah selalu berhubungan seperti itu? Ya. Seringkali banyak di antara kita
Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kirim berbagai orang untuk mengingatkan kita. Sampai saat ini saya masih mendoakan guru sekolah minggu saya waktu SD. Begitu luar biasanya sampai bertahun-tahun sudah tidak ke gereja. Padahal dia dulu rajin hanya karena tersinggung dalam pelayanan sampai dia meninggalkan pelayanan, dan sampai sekarang dia tidak ke gereja. Saya masih doakan supaya suatu waktu dia kembali kepada Tuhan. Dan selalu alasannya, dia juga orang rajin ke gereja tapi cepat mati. Saya nggak ke gereja tapi masih sehat, masih nggak sakit. Itu banyak yang ke gereja sakit-sakitan katanya. Tapi saya katakan, seringkali Tuhan mengizinkan kita supaya kita kembali, kita bertobat. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari topik kita hari ini. Tuhan yang Maha Kudus tidak kompromi dengan dosa. Ini hal. Tuhan yang Maha Kudus, yang kudus tidak bisa disatukan dengan yang tidak kudus. Apa yang memisahkan kita dari Allah yang kudus? Bukankah dosa-dosa kita? Bukankah pelanggaran-pelanggaran kita? Mungkin ada sebagian orang, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Apakah ada dosa kecil? Apakah ada dosa besar? Atau sama semua? Sama semua. Coba ambil air 1 baskom, masukkan tinta 1 tetes dengan 1 botol, sama juga merusak air yang ada 1 baskom itu. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Ada dosa yang sengaja atau ada dosa yang tidak sengaja? Nah, ada dosa sengaja. Tuhan ampunilah kami atas dosa yang kami sengaja. Nah, nggak ada dosa disengaja, nggak ada dosa yang tidak disengaja. Semua adalah dosa, artinya kita putus hubungan dengan Tuhan. Hanya karya salib yang bisa menyatukan kita kembali dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 10 ayat 18 dan 19 di situ dikatakan kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Kenapa Tuhan meninggalkan bait suci? Karena pemberontakan Israel, kaum yang disebut umatku. Kemudian kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 2 yang dikatakan di situ, yang memisahkan antara kamu dengan Allahmu adalah segala kejahatan yang kamu lakukan, segala pelanggaran yang kamu lakukan. Itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Kalau menyinggung orang lain itu dosa nggak? Dosa? Banyak sekali dosa. Dosa apa sih dosa itu? Segala sesuatu yang artinya tidak tepat sasaran, kan, meleset. Kalau Tuhan katakan A, kita ke A plus atau amin gitu. Artinya sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan hormatilah orang tuamu, tapi anak-anak sekarang banyak tendanglah orang tuamu. Ya. Itu dosa juga. Jadi yang memisahkan kamu dari Allahmu ialah segala kejahatanmu. Pesan apa yang kita dapatkan? Bahwa Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berdosa. Mau dia pendeta yang gelarnya sampai panjang-panjang, mau pendeta terkenal, semua kita adalah manusia yang berdosa, yang perlu penebusan dari Yesus Kristus. Dikatakan, jangan biarkan dosa membuat Tuhan menjauh dari hidup kita. Jangan membuat Tuhan meninggalkan kemahnya ini akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa Tuhan mengingatkan sebelum menghukum. Ya. Sebelum Israel dibuang ke Babel, ini kalau kita kisah ini, apakah mereka? Belum, mereka masih di Yerusalem, mereka masih di negeri Kanaan. Mereka
belum dibuang, tapi Tuhan sudah ingatkan bahwa kalau kamu tidak bertobat, aku akan membuang kamu ke Babel. Bahkan dikirim Yehezkiel untuk mengingatkan bangsa itu untuk kembali kepada jalannya Tuhan, supaya mereka tidak dibuang ke Babel. Babel itu gambaran apa sih? Babel itu gambaran apa? Gambaran kereta zaman dulu. Kalau lagi ramai dibicarakan itu us. Kalau us itu bunyinya gimana? Us. Panjang. Kalau kereta zaman dulu susah. Ya. Kalau orang dibuat ke Babel, hidupnya susah. Nah, seringkali kita susah dulu baru sadar kan? Padahal Tuhan sudah ingatkan. Ini jalanmu sama. Ya. Makanya segala sesuatu yang dalam hidup kita harus kita selaraskan dengan Tuhan. Ya. Segala rencana kita selaraskan dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai Tuhan membuang kita ke Babel pada kesusahan. Di dalam Yehezkiel 11 ayat 2 sampai 4 dan 19 sampai 20 kalau kita baca di situ. Dikatakan orang yang kembali kepada Tuhan, orang yang sadar dan kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga berubah ya. Orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, cara berpikir yang baru, sehingga dia bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Di dalam 2 Petrus ayat 3 ayat 9 dikatakan Tuhan sabar karena dia tidak menghendaki siapapun itu binasa. Tuhan tidak menghendaki semua umatnya binasa, sehingga dia selalu memberikan kesempatan. Dia mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk membagikan firman Tuhan, untuk mengingatkan kita. Dia mengirimkan guru-guru, dia mengirimkan banyak orang yang Tuhan telah kirimkan di dalam hidup kita. Saya katakan saya juga bisa ada di mimbar ini. Banyak sekali Tuhan kirim orang untuk membentuk saya, untuk sampai di tempat ini. Kalau kita ada sampai di titik ini, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini, semua karena Tuhan. Ya. Kita bisa bernapas, semua karena Tuhan. Kita bisa melayani, semua karena Tuhan. Kita bisa membina keluarga, semua karena Tuhan. Kita bisa berkarir, kita bisa berusaha. Pokoknya tidak ada satu apapun di dalam dunia ini yang tidak tanpa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan keraskan hati kita. Tuhan sabar. Hai anakku, kembali. Jangan kita seperti anak yang hilang. Ya, kalau kita baca tentang kisah anak yang hilang, siapa yang hilang? Yang atau dua-duanya hilang? Sebenarnya dua-duanya hilang. Satu hilang di luar rumah, satu hilang dalam rumah. Yang keluar itu berfoya-foya, akhirnya dia sadar. Tapi justru yang lebih parah itu yang ada dalam rumah, tiap hari bersama dengan bapaknya, tapi dia nggak kenal bapaknya. Yang meninggalkan rumah bapaknya, tapi dia sadar. Dia kembali di rumah bapakku begitu banyak makanan, kenapa saya menyusahkan diri? Kenapa saya tidak kembali? Dan dari jauh bapaknya menyambut dia. Tapi yang di dalam rumah iri dia. Padahal milik apa yang dimiliki bapaknya, miliknya dia. Dua-duanya terhilang. Satu terhilang di luar rumah dan satu terhilang dalam rumah. Mungkin kita juga pernah terhilang dalam rumah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Jika
Jika Tuhan masih menegur, berarti Dia mau menyelamatkan kita. Tapi kalau Dia sudah diam, jangan-jangan kita memang tidak disayangi Tuhan. Respon kita ketika ada teguran-teguran itu bisa berupa mungkin usaha kita tiba-tiba bangkrut, mungkin pekerjaan kita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada apa, tiba-tiba kita diberhentikan misalnya. Saya pernah mengalami tiba-tiba kontrak tidak diperpanjang, anak lagi daftar semua masuk di BPK, akhirnya ditarik semua keluar karena kita tidak mampu. Berat rasanya. Belum lagi cerita orang gini, waduh, bumbunya semakin ditambah semakin sedap lagi. Kalau dengar telinga itu, kalau bisa tutup saja telinga gitu kan. Tapi kita kami suami istri hanya Tuhan, di balik semua ini apa yang Tuhan mau kerjakan. Dari kejadian itu Tuhan buka jalan untuk buat pelayanan. Tuhan bahkan sampai merinding kalau ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Seringkali di balik kejadian yang mungkin kita nggak terima, Tuhan sedang bekerja untuk sesuatu yang luar biasa. Tuhan panggil kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan masih menegur kita, artinya Ia mau menyelamatkan kita. Responnya dengan baik. Dan yang ketiga, Tuhan tetap berbicara kepada kaum pemberontak. Di dalam Yehezkiel 12 ayat 1 sampai 7 dikatakan mereka mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat. Coba bayangkan, dia punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Ada kan ibu guru di sini ya? Coba muridnya kayak gitu ya. Atau punya anak, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga, ya lihat sampah tapi dibiarin saja, diomongin tapi nggak dengar. Pernah nggak menghadapi orang-orang seperti itu? Sering ya. Sering menghadapi orang-orang seperti itu. Gimana kira-kira rasanya? Ya. Kira-kira Tuhan kesal nggak? Iya. Tapi Tuhan katakan, walaupun umatku memberontak, aku tetap mengasihi mereka. Walaupun kita kadang memberontak juga, tapi kasih Allah tidak akan pernah hilang karena pemberontakan kita. Makanya dikatakan mereka mempunyai mata tapi tidak melihat. Kalau di dalam Ulangan 9 ayat 7, ingatlah bagaimana engkau memberontak terhadap Tuhan. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Sering. Dosa yang paling banyak kita lakukan apa sih? Coba dosa yang paling banyak kita lakukan. Dari pagi sampai pagi ini ada nggak dosa yang kita lakukan? Iya. Kayaknya masih ada. Apa kira-kira? Saya bisa berdiri nggak di sini, tapi saya bisa mati orang. Dosa pikiran. Benar nggak? Kita lihat tetangga punya yang baru, walaupun kita nggak ngomongin dia, tapi dalam hati kita kurang aja deh. Mungkin dari pagi kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan, tanpa kita sebut, tanpa kita lakukan, tapi dalam pikiran kita sedang melakukan. Makanya Tuhan katakan, kita pun bukan bangsa Israel saja pemberontak. Sebenarnya kita kadang juga memberontak dalam hati kita. Mungkin dalam gereja pun kita, orang datang mau lihat pendeta atau mau dengar firman Tuhan. Ya. Hanya pernah satu gereja di Bandung yang biasa ibadah itu berapa kali gitu kan. Kalau pendeta ini gereja penuh, kalau pendeta ini jemaat sedikit. Sebenarnya mau cari Tuhan atau cari pendeta gitu. Tapi itulah realita yang sedang terjadi. Nah, kalau kita tergantung kepada alat-alat untuk menyembah Tuhan, suatu waktu ini terbatas semua. Ini hanya fasilitas yang
kita pakai untuk memuji Tuhan. Tapi hati kita kembali kepada Tuhan. Mari kita tetap berserah sama Tuhan, walaupun kita pernah memberontak juga di hadapan Tuhan. Tidak terima kenyataan, bersungut-sungut. Bukankah bangsa Israel tiap hari ada tiang awan, ada tiang api, tapi masih juga ngomel sama Musa. Memang nggak ada kuburan di Mesir, kok bawa kami mati di tempat ini? Padahal bahkan dikatakan kasut yang mereka pakai nggak rusak pun. Ya, 40 tahun bangkrut itu perusahaan sepatu sendal, kalau 40 tahun nggak rusak kan? Tapi zaman itu siapa yang membuat bisa seperti itu? Tuhan. Luar biasa. Tapi apa kerja mereka? Nggak terima kenyataan. Apakah waktu di Mesir mereka enak? Namanya juga budak. Nggak mungkin enak. Ini mereka dijanjikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi ada proses. Padang gurun. Sama dalam hidup kita. Kalau kita baca, luar biasa janji Tuhan. Aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, di mana tanah kamu jadi situ nama Tuhan akan dimuliakan. Tapi ada proses yang harus kita lalui. Tidak ada yang simsalabim. Ya, yang instan itu hanya mie instan. Ya. Tapi ikut Tuhan butuh proses. Kalau kita ikut Tuhan, apakah kita nggak sakit? Sakit. Ya. Apakah kita mengalami kerugian usaha? Tapi di dalam itulah kita belajar apa yang Tuhan mau. Mungkin di dalam usaha kita nggak jujur, sehingga Tuhan izinkan terjadi itu supaya kita lebih baik dan Tuhan berkati lebih besar. Tuhan selalu berbicara lewat firman. Firman Tuhan yang kita baca. Kita baca firman Tuhan tiap hari kan bukan kita. Beda kalau kita membaca koran. Saya bilang ke anak-anak, mereka harus baca dulu 5 pasal, sekarang jadi turun 3 pasal karena beda generasi, beda ini. Saya bilang kalau kamu baca bukan karena aturan, bukan karena kita orang Kristen sehingga kita baca firman Tuhan. Karena kita baca firman Tuhan, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Yang bisa mengubah orang jadi baik itu adalah firman Tuhan. Bukan misionaris, bukan hamba Tuhan, tapi firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Zaman dulu kan orang kanibal kan, makan orang. Siapa yang bisa mengubah itu? Ketika misionaris masuk dan sampaikan firman Tuhan, semua bisa berubah. Yang bisa mengubahkan adalah firman Tuhan. Makanya tidak ada alasan untuk tidak baca firman Tuhan. Ada yang bilang, saya nggak bisa membaca. Sekarang kan handphone sudah ada audionya, nggak bisa. Jadi mari kita dengar apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat orang lain, lewat teman kita, lewat anak kita, lewat suami kita, lewat istri kita, lewat siapa saja, lewat mentor kita, lewat hamba Tuhan, lewat pendeta kita. Tuhan bisa memakai orang untuk mengingatkan kita. Dan bisa lewat kehidupan kita. Loh kok hidupku gini-gini aja ya? Tanya Tuhan. Kok semua sudah sampai di bulan saya masih di bawah? Tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Dan yang keempat, dikatakan bahwa kalau Tuhan menegur kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Saya katakan Tuhan menegur Israel karena Tuhan mengasihi Israel. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Kalau kita ditegur Tuhan, kalau kita diajar Tuhan, berarti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau ada masalah katakan apa? Selamat datang masalah. Saya sedang masuk dalam sekolah kehidupan. Ya, tanpa masalah kita ketemu Tuhan. Seringkali kita ketemu Tuhan di tengah badai. Makanya ada Raja Wali itu, dia dapat makanannya justru di tengah badai. Ketika badai berputar, banyak makanan naik, di sanalah dia panen. Seringkali di dalam masalah kita melihat Tuhan itu luar biasa.
Tapi kalau kita baik-baik saja, semua baik-baik saja, kadang kita nggak menghargai Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan teguran Tuhan mendatangkan kebenaran dan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih oleh Tuhan. Lewat masalah Tuhan melatih kita. Tapi seringkali kemanusiaan kita yang muncul. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa pesan yang kita bisa tarik dari poin ini? Bahwa teguran Tuhan bukan tanda Tuhan membenci kita, tapi buktinya bahwa Tuhan mencintai saudara dan saya. Amin. Dan poin yang terakhir, bahwa di balik teguran ada harapan. Di balik teguran ada harapan. Yesaya 11 ayat 17 sampai 20 dikatakan, aku akan mengumpulkan kamu dan memberikan hati yang baru. Apakah Israel dibuang ke Babel? Akhirnya dibuang ke Babel. Tapi apakah di dalam pembuangan Tuhan tidak sayang mereka? Tuhan sayang mereka. Bahkan dibawa kembali. Perkataan dari hati yang baru. Yeremia 29 ayat 11. Saya kira ayat hafalan itu. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Damai itu artinya apa? Sejahtera itu. Makanya dikatakan di Matius 6 ayat 33. Apa itu Matius 6 ayat 33? Ada yang hafal? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Semuanya itu ada tentang makanan, tentang minuman, tentang apa, semua itu Tuhan akan berikan ketika kita mencari Tuhan. Di balik teguran selalu ada harapan. Yang saya katakan tadi, kalau ibu saya dulu saya salah, dia biarkan saya nggak dipukul, mungkin saya udah jadi garong, mungkin hidup di terminal mungkin dan lain sebagainya. Tapi di balik pukulan itu ada harapan yang Tuhan berikan. Tuhan mengirimkan orang tua kita untuk mendidik kita. Tuhan mengirimkan gembala kita untuk mengarahkan kita. Tuhan mengirimkan atasan kita untuk mengarahkan kita. Di balik setiap teguran Tuhan selalu ada pengharapan. Coba kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Di balik setiap teguran Tuhan selalu ada pengharapan. Saya akhiri firman Tuhan ini. Ada berapa poin yang bisa kita bawa pulang dari tema kita pada pagi hari ini? Bahwa Tuhan sabar dan penuh kasih. Tuhan sebelum menghukum, Ia selalu menegur lewat orang-orang yang Dia kirim dalam hidup kita. Dan teguran Tuhan adalah Dia mau memanggil kita untuk kembali. Kembalilah hai anakku, di rumah Bapakku banyak tempat. Bukan hukuman tanpa kasih. Dia menghukum karena Dia mengasihi kita. Kembalilah supaya kita hidup. Kembali kepada Tuhan. Manusia boleh kita kelabui, manusia boleh kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Kita bisa kelihatan rohani, tapi yang bisa menilai hanya Tuhan dengan kita. Yang tahu hidup kita sesungguhnya adalah kita dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan kembali di sepanjang kita ada